Ada 3 hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan yang mencuat dalam sepekan terakhir. Pertama adalah penentuan Dirjen Pajak yang baru setelah melalui proses seleksi yang panjang. Yang kedua adalah penetapan besaran target pajak untuk RAPBNP tahun 2015. Pemerintah sudah menetapkan pajak untuk tahun 2015 besar 1.380 triliun. Ini sebuah target yang dikatakan sangat ambisius karena naik begitu besar dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sekitar 1.000 triliun rupiah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penyanderaan badan, gizling terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. 3 hal ini sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Seperti kita tahu, memang pajak dalam teori ekonomi selalu memberikan distorsi. Tetapi kemudian negara harus adil dalam menerapkan perpajakan supaya kemudian tidak membuat masyarakat takut. Yang menjadi persoalan pada kita memang pajak selama ini sulit untuk ditempuh karena sistem pengelolaan keuangan pada masyarakat kita masih tradisional. Pemerintah baru masuk dalam tahapan bagaimana masuk dalam perbankan yang lebih inklusif. Semua orang harus masuk ke dalam sistem perbankan. Kalau semua sudah masuk dalam sistem perbankan, sebetulnya pengukuran atau bagaimana kita melihat potensi pajak pada masyarakat menjadi lebih mudah. Tapi sekali lagi, kita memang masih dalam proses untuk melibatkan lebih banyak masyarakat terlibat dalam sistem perbankan. Khusus yang berkaitan dengan gizling, terus terang tentu akan memberikan dampak yang traumatis bagi para pengusaha. Sebetulnya kita melihat sepanjang tahun 2014, kita melihat khususnya di kuartal keempat, menurut data Danareksa terjadi perlambatan dalam tingkat permintaan yang ada pada masyarakat, khususnya untuk otomotif, sepeda motor, dan semen. Penurunan untuk otomotif dalam 2 bulan terakhir, November dan Desember, itu turun sekitar 18% dan 19%. Demikian pula untuk otomotif, di bulan November turun di bawah 11%, walaupun di bulan Desember naik 0,9%. Demikian pula dengan semen, terjadi penurunan permintaan semen pada bulan November. Apa itu artinya? Artinya sebetulnya memang terjadi pelemahan dalam perekonomian kita. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak pertengahan tahun 2012 kita sedang menghadapi perlemahan ekonomi. Kehadiran pemerintahan baru, Joko Widodo Yusuf Kala, sebetulnya diharapkan menjadi momentum bagi pembalikan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Tapi sekali lagi, momentum itu belum kita dapatkan. Karena itulah tentunya akan lebih bijaksana kalau pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan urusan perpajakan ini. Jangan sampai menimbulkan sikap yang traumatis dan akhirnya membuat perekonomian kita justru mengalami perlambatan. Banyak orang mengatakan mengurus pajak tidak ubahnya seperti bagaimana kita menangani sebutir telur. Kalau kita terlalu keras menggenggamnya, maka akan pecah. Tetapi kalau kemudian terlalu longgar, dia akan lepas dan terjatuh. Inilah yang ke depan harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana urusan perpajakan ini tidak membuat masyarakat justru menjadi tidak terdorong dalam melakukan kegiatan. Masyarakat harus semakin didorong, dunia usaha semakin didorong. Karena hanya dengan ekonomi yang bertumbuh, maka pajak akan bisa kita peroleh. Dan dengan itulah kemudian pemerintah punya modal untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita petik bersama. Bagaimana persoalan perpajakan ini dikelola dengan lebih berhati-hati. Dan kita harus membangun sekali lagi kepercayaan kepada dunia usaha. Dan kemudian pada masyarakat bahwa mereka adalah para wajib pajak yang patuh dan punya tanggung jawab untuk ikut membangun bangsa dan negara ini.